Panitia Imlek Nasional 2026 kepada Ibu Veronica Tan, saya persilakan. Buat saya itu satu momen untuk kebersamaan, dan dalam rangka kita juga sebenarnya membantu kembali para keluarga-keluarga di masa saat ini yang begitu sendiri-sendiri, mengingatkan kembali sebenarnya dulu kalau makan malam bersama itu seringnya, tapi sepertinya sekarang ini jarang banget. Nah, momen Imlek ini sebenarnya menjadi satu momen yang mengingatkan kembali bahwa apapun pekerjaan dimanapun berada, nah momen makan bersama di malam Imlek itu menjadi satu momen pendidikan keluarga, ngobrol bersama, curhat, saling mengisi. Nah, ini menjadi momen yang harus menjadi gerakan kita bersama juga. Dan ini bisa mengembalikan bagaimana budaya dan juga parenting dan juga kekeluargaan. Diharapkan Imlek Harmoni Nusantara ini juga menjadi sebuah momen persatuan kembali ke rumah dan juga kita bersama-sama sebagai satu Indonesia. Terima kasih. Nah, ini adalah susunan dari logonya itu namanya dari apa aja sih? Jadi udah benar-benar kita pikirin luar dalam atas semua. Satu, mulai dari merah putih di rambut kuda untuk mengingatkan kita bahwa mahkotanya kita itu adalah bendera merah putih. Dan kenapa ada bentuknya seperti kuda lumpik itu karena kita ingat selalu dengan budayanya kita. Lalu kalau kita bergeser di matanya itu adalah matanya api. Api itu mengobarkan semangat, dan kebetulan tahun ini adalah tahun kuda api. Maka dari itu apinya terrepresentasi di sana. Nah, di depan mulutnya sang kuda sama di kakinya kuda itu menunjukkan kalau di mulutnya itu kita berarti harus sangat penuh dengan wisdom pada saat kita berbicara. Dan dengan energi yang luar biasa dari kaki seekor kuda, kita tetap tidak lihat, tapi setiap steps adalah penuh makna dan penuh wisdom yang terkontrol supaya arahnya menuju ke arah Indonesia emas tentunya. Nah, ada 3 elemen yang sangat Indonesia banget. Pertama adalah batik banci, kedua adalah batik pucuk rebung, dan di depan itu ada bunga batik di kaki yang terangkat. Kenapa ada 2 batik ini? Karena ini adalah batik pesisir. Dan di depan itu bunga batik supaya pada saat kita melangkah sama seperti pada sang kuda galloping forward, itu kita tetap akan ingat dengan kebudayaan kemanusiaannya kita. Kadang-kadang kan kita kalau misalnya manusia ya sudah terlalu cepat gitu kan, kita lupa. Wah, lupa sama rumah, lupa sama budaya, lupa sama kemanusiaan. Inilah yang mengingatkan. Di buntut kuda itu ada 2 lines. Kenapa? Karena tahun ini tahun yang sangat spesial. Gitu. Pertama ada Imlek, kemudian dirayakan di bulan Ramadan. Kemudian juga kalau yang namanya Zionism itu kan harus seimbang ya. Jadi ada dualisme yang seimbang. Itulah yang dipancarkan dari sebuah logo Harmoni Imlek Nusantara. Next please. Di sini logo dan aset Imlek itu sudah kita persiapkan. Nah, dapatnya dari mana? Mungkin teman-teman nanya ya. Dapatnya bisa langsung ke Imlek Festival itu di Instagram akunnya. Tujuan kita bikin ini sebenarnya supaya ini bisa jadi event tahunan, supaya orang-orang nggak usah keluar negeri tapi di Indonesia sendiri bisa menikmati Imlek yang sangat meriah, dan juga bisa menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia adalah negara yang paling inklusif, di mana Ramadan dan Imlek dirayakan bersamaan dengan damai, sejahtera, dan semuanya happy. Ini yang sangat penting sekali, the most inclusive country in the whole world. Apalagi dengan kondisi sekarang dunia yang saat ini, kita perlu menciptakan sesuatu yang positif. Maka dari itu kita menciptakan ini. Next please, kita langsung ke acara kali ya. Nah, untuk Indonesia yang tadi kita sampaikan ada 2 kan. Indonesia, roots of us is Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Di tahun 2026, Imlek akan dimulai dari tanggal 17 Februari sampai Cap Gomeh di 3 Maret 2026. Ramadan juga akan mulai di tanggal berapa Pak perkiraannya? 18 ya kira-kira. 18. Nah, ini berarti pada saat kita berbarengan nih. Nah, berbarengan itu berarti kan kita juga saling menghormati di sana. Acara ini nanti akan akan diadakan di tanggal 28 Februari. Namun yang perlu saya highlight ada 5 bulat-bulat nih yang di atas kan. Pertama, pada saat Imlek dan pada saat Ramadan itulah
Dimana kita semua juga berdoa ya di rumah masing-masing. Kemudian kedua kita bersilaturahmi. Kalau di dalam Imlek kita namanya Tuanyen, di mana kita open house ke yang paling senior supaya kita sowan di Lebaran kan juga begitu ya. Jadi meskipun saya tidak celebrate Lebaran, tapi karena saya suka makan ketupat, saya akan jalan juga untuk makan gitu. Jadi itu kan sesuatu yang sama. Kemudian juga pasti ada makanan-makanannya dan kita juga beramal dan bersedekah. Itu adalah kemiripan dari kedua budaya yang ada di Indonesia, dan saya yakin di banyak kota-kota lain kita juga saling berdekatan banget karena semua dari Indonesia itu paling suka apa? Makan. Next. Harmoni Imlek Nusantara ini dikemas sebagai festival tahun baru yang merayakan keberagaman. Balik lagi ke Bhinneka Tunggal Ika itu melalui akulturasi. Jadi tadi yang disebut Ibu Mari, sate yang namanya sate kan, 3 pieces, atau bakso yang namanya bak. Kemudian so itu adalah ini nih, bahasa Indonesia apa ya? Membulatkan sesuatu, ya kan? Dan ini uniquely Indonesia. Nah, PMP saya nggak tahu apa tuh.